Tolong dibantu subscribe, like kawan-kawan supaya saya semangat bikin konten ini dan terima kasih atas dukungannya. Semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita Legenda Raja Serigala. Bab 770. Krak, klak, klak. Suara peluru yang dimasukkan dan pengaman pistol yang dilepas terdengar di seluruh penjuru. Amarah para jenderal pasukan serigala memuncak. Teja benar-benar berniat membunuh mereka. Sret, wus. Mereka langsung menyerang anak buah Dewa Perang Kedua, Dor. Para bawahan Dewa Perang Kedua tanpa berlama-lama segera menarik pelatuk dan menembaki para jenderal pasukan serigala. Aku. Para jenderal pasukan serigala roboh satu per satu. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka yang menyerah atau memohon ampun. Sampai orang terakhir ditumbangkan. Teja memerintahkan tanpa ekspresi. Suruh orang buat penggal kepala mereka dan tunjukin pada dunia kalau para jenderal pasukan serigala berniat membunuh kaisar dalam perjamuan sehingga mereka dihukum mati. Para tentara di bawah komando Dewa Perang Kedua segera melaksanakan perintahnya, cetar. Tiba-tiba terdengar sambaran petir. Menerangi langit dengan begitu terang. Cahaya sesaat itu membuat keadaan mengenaskan para jenderal pasukan serigala terlihat jelas, cetar, cetar, cetar. Setelah itu, serangkaian petir kembali menyambar. Bagaikan teriakan jiwa-jiwa setia yang marah. Seperti wujud kemarahan Dewa Petir, wus. Angin dingin terus menderu, menghadirkan hawa dingin yang menusuk tulang dan kesedihan yang tak berujung. Tentara yang baru saja berjasa. Jiwa-jiwa setia yang tidak terhitung jumlahnya. Alih-alih mati di medan perang atau di tangan musuh, mereka tewas akibat konspirasi dalam serenara. Mereka dihukum mati oleh kaisar yang mereka lindungi dengan nyawa mereka. Menyedihkan dan patut disayangkan, di penjara Narwanda. Begitu turun dari pesawat, Teguh langsung menuju ke sana. Lewat sini, Teguh. Damar yang sudah menunggu lama, lalu mengajak Teguh masuk. Dia Xavier Cendika, adik Zaki. Dia telah melakukan berbagai kejahatan dan dosa di Narwanda, sebelum akhirnya berhasil kutangkap. Damar menjelaskan pada Teguh sambil berjalan. Sekarang dia sudah kutangkap dan berada dalam pengawasanku, jadi kamu nggak usah khawatir. Teguh hanya mengangguk pelan, saking lemahnya, dia harus dipapa oleh bayangan dan Sinta di sisi kiri dan kanan, bahkan saat sedang berjalan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruangan. Dalam ruangan tersebut seorang pria parubaya duduk di kursi. Mungkin karena sering berurusan dengan serangga legendaris, kulitnya tampak kering dan gelap. Matanya juga terlihat cekung. Xavier, ini teman yang kuceritakan padamu. Tolong periksa dia. Damar membawa Teguh menghampiri Xavier. Xavier mendongak dan melirik Teguh. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya, apa kamu merasakan sakit dan lemah di sekujur tubuh? Kaki dan tanganmu pelan-pelan kaku. Apa kamu merasakan nyeri hebat tiap malam? Nyeri yang tiba-tiba terasa pada ujung lipatan siku, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Teguh menganggukkan kepala dan menjawab. Benar, astaga. Xavier menghela napas dalam-dalam. Sebagai seorang dokter senior ahli serangga beracun yang sudah berpengalaman, terkadang dia tidak perlu banyak bicara. Hanya dengan melihat sekilas, dia bisa memahami keadaan pasiennya. Ulat emas pemakan jiwa. Serangga legendaris ini memakan energi dan jiwa manusia. Terus-menerus menggerogoti energi manusia dan menyebabkan masalah seperti kekakuan kaki dan tangan dan kegagalan organ dalam. Ulat emas pemakan jiwa ini sangat cerdik, begitu menyadari sesuatu yang mencurigakan, mereka bakal sembunyi. Lebih sulit dihadapi daripada Raja Ulat. Maaf, karena pengetahuanku masih dangkal, aku nggak bisa bantu. Setelah mengatakannya, Xavier menggelengkan kepala dengan lesu. Wajah Damar agak muram. Teguh juga mengerutkan keningnya dalam-dalam. Krak. Saat mendengar Xavier tidak bisa membantu, bayangan mengira jika Xavier tidak mau menyembuhkan Raja Serigala karena masalah Zaki. Itu sebabnya, bayangan langsung menarik pistolnya dan menodongkannya ke dahi Xavier. Bab 771. Bayangan memerintah dengan tegas, cepat cari solusinya. Kalau sampai hal buruk terjadi pada Raja Serigala, aku akan jadi orang pertama yang membunuhmu. Teguh berniat melerai bayangan. Gerakan Damar lebih cepat dari Teguh.
Dia langsung mendekat dan merebut senjata itu seraya berkata dengan tenang, "Tenanglah, pasti ada cara untuk mengatasi ini." Tak lama kemudian, Damar kembali menatap Xavier dan berkata, "Master Jaka, bukankah kamu pernah bilang kalau segala sesuatu di dunia ini saling terhubung dan punya ketergantungan? Begitu juga serangga legendaris, masing-masingnya pasti punya metode penanganan, kan?" Yang Mulia Dewa Perang. Xavier tersenyum getir seraya melanjutkan, "Memang benar, ulat emas pemakan jiwa tentu punya kelemahan. Tapi, dengan pengetahuanku selama ini, aku memang belum menemukan cara untuk menanganinya. Namun, di dalam pegunungan Seribu Malajang, terdapat sebuah kuil dewa yang dianggap sebagai tempat paling suci di Malajang. Konon katanya, setiap pewaris kuil dewa dianggap sebagai anak terpilih dalam ilmu racun serangga. Bahkan, pencapaian mereka dalam ilmu racun serangga sudah jauh melampauiku. Kalau kalian bisa menemukan salah satu dari mereka, mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkannya." Semua orang di dalam ruangan serempak menghela napas lega. "Kalau begitu, Kak Teguh, kita harus pergi ke Malajang sekarang, meskipun harus menggali tanah hingga 3 meter, aku pasti akan menemukan pewaris kuil dewa ini." Bayangan mengatakannya dengan cemas. Bayangan sangat mengkhawatirkan Teguh. Setelah mendengar berita yang bisa dianggap sebagai kabar baik, tentu saja dia tak mungkin melewatkannya. Teguh. Damar tiba-tiba berkata, "Kalian telah lama tinggal di wilayah barat, jadi kurang memahami budaya, kondisi lingkungan, dan masyarakat di Narwanda. Aku akan ikut bersama kalian." Teguh tak menolaknya, melainkan berkata sambil menangkupkan tangan, "Terima kasih banyak kalau begitu." Melihat situasinya, Bayangan pun bersiap mengatur perjalanan menuju pegunungan Seribu Malajang. Akan tetapi, baru saja Bayangan sampai di pintu, lapor. "Gawat, ada masalah besar." Seorang tentara masuk dengan panik, wajahnya penuh dengan keterkejutan. "Apa yang terjadi?" "Ibu kota." Tentara itu bernapas dengan tersengal-sengal, saat Kaisar menghadiri pesta perayaan, dia membunuh semua panglima pasukan serigala atas tuduhan pemberontakan. Kata-kata itu serasa petir di siang bolong. Krek. Bayangan langsung meremas separuh gagang pintu menggunakan tangannya. Dalam sekejap, panel pintu pun retak menjadi banyak serpihan, kemudian meledak bersama suara gemuruh. Teguh juga terkejut, kelopak matanya berkedut keras. Cuih. Seteguk darah segar menyembur keluar dan membentuk coretan yang mencolok di tanah. Begitu kesalnya, Teguh pun meludahkan seteguk darah. Mereka sudah mati. Para panglima pasukan serigala, yang tanpa ragu melibatkan diri dalam pertempuran demi Serenara, bahkan tetap bertahan hidup setelah melalui berbagai pertempuran dan terus menjaga tanpa kenal waktu, telah tewas di tangan Teja sekarang. Pasukan serigala yang malang. Serenara yang malang. Konon katanya, Tanah Hijau merupakan tempat terhormat untuk menyemayamkan sosok yang setia, tetapi sosok yang setia itu malah dihina oleh para manusia keji itu. Teguh marah sejadi-jadinya. Amarahnya begitu membara. Kini, seluruh tubuhnya berwarna merah menyala dibarengi sudut mulutnya yang terus mengalirkan darah. Wus. Melihat situasi ini, Damar segera mendekat dan beberapa kali menepuk tubuh Teguh untuk membantu melindungi aliran darahnya. Setelah melakukan serangkaian tindakan tersebut, dari luar, terdengar suara teriakan yang panjang lagi, "Utusan Kaisar telah tiba." Letelah ucapan itu selesai diutarakan, datanglah seorang utusan berpakaian resmi memasuki ruangan. Krek. Tanpa berkata-kata lagi, Bayangan menggenggam senjata seraya mengarahkannya pada sang utusan dan hendak menembaknya satu kali. Bayangan. Dengan seruan bernada dingin, Teguh membuat Bayangan berbalik, kemudian menggelengkan kepala, mengisyaratkan Bayangan supaya tidak melanjutkan tindakan tersebut. Gigi Bayangan terdengar bergemeletak ketika dia coba mengatupkannya. Pada akhirnya, dia menurunkan senjatanya. Setelah itu, Teguh susah payah menahan amarahnya yang meluap-luap sebelum berkata, "Bicaralah." Awalnya, utusan tersebut bersikap angkuh. Namun, setelah nyaris mati, keringat halus bercucuran di dahinya, kekuatannya pun melemah seketika. Kaisar memerintahkan. Pemimpin pasukan serigala yang hadir dalam pesta mencoba melakukan pemberontakan dan terbunuh di tempat. Raja Serigala dimohon datang ke ibu kota dan berkoordinasi dengan tim investigasi khusus untuk menyelesaikan kasus ini. Bab 772. Hentikan ocehanmu.
Amarah bayangan seketika memuncak. Bayangan langsung melancarkan pukulannya dan membuat utusan tersebut terjatuh, kemudian menyerangnya dengan membabi buta. Beraninya kalian membunuh pasukan serigala, bahkan pemimpin mereka, buff. Mereka semua adalah pejuang yang berjasa dan telah berjuang demi Serenara. Plak. Sekarang, kalian ingin memanggil Raja Serigala kembali ke ibu kota. Apa kalian berencana untuk menyerang Raja Serigala juga? Dor. Tuan meminta kalian untuk diselidiki, jadi kalian harus mengikuti penyelidikannya. Buff. Bayangan makin naik pitam saat menghajarnya. Pada saat ini, amarah bayangan meledak sepenuhnya. Tak peduli siapa dan di mana tempatnya, dia hanya ingin memukul utusan itu dengan keras. Para pengikut yang datang bersama utusan dari ibu kota pun merasa takut melihat ekspresi bayangan dan tidak berani mendekat untuk melerainya. Bayangan, hentikan. Karena itu adalah perintah teguh, maka bayangan tidak berani melanggarnya. Hanya dengan sekali perintah, meskipun tak bisa menerimanya, bayangan tetap menghentikan tindakannya. Raja Serigala. Bayangan melihat Teguh. Dia ingin menyangkal, tetapi meragu. Teguh melirik sang utusan, lalu berkata dengan serius, seluruh panglima pasukan serigala telah dibunuh. Aku ingin Teja memberikan penjelasan. Aku akan ikut mereka ke ibu kota sekarang. Setelah mengatakannya, Teguh bersikap seperti hendak pergi. Raja Serigala, jangan pergi. Teguh, jangan. Ucap Bayangan dan Sinta bersamaan. Raja Serigala. Kaisar telah menindak tegas Cahyanto dan yang lainnya, dengan jelas menyatakan untuk melawan pasukan serigala. Kalau kamu pergi, bisa saja nanti, Bayangan merasa gelisah. Wajah hitamnya dipenuhi kekhawatiran sebagai kapten pasukan serigala. Lagi pula, kekhawatirannya kemungkinan besar bisa terjadi. Teguh, Sinta juga maju dan meraih tangan Teguh, lalu berkata dengan lembut, yang dikatakan kapten serigala hitam memang benar. Saat ini, kamu lagi nggak sehat. Kalau Kaisar mencurigaimu lagi. Ketika mengucapkannya, Sinta hampir menangis. Air mata mulai membasahi mata jernihnya. Teguh menghela napas panjang. Lantas, dia memandang ke arah ibu kota dari jendela seraya dengan tenang berkata, tentu saja. Aku juga sadar kalau perjalanan ini punya risiko yang berat, bahkan mengancam nyawa, tapi kesetiaan pasukan serigala nggak boleh ternodai ketidakadilan. Aku, Teguh Laksmana, sebagai Raja Serigala, dihormati sebagai pemimpin oleh mereka. Meski tubuhku hancur berkeping-keping, walau aku nggak bisa hidup lagi, aku yang akan mengurus jenazah mereka. Karena dalam kondisi yang lemah, Teguh berkata dengan pelan. Namun, di ruangan kecil ini, suara itu serasa melampaui semua suara yang ada di dunia. Bagai raungan panjang yang merobek hamparan padang nan luas. Seolah-olah berasal dari sosok yang berkuasa dan penuh keagungan. Baik Bayangan maupun Sinta, tidak ada yang angkat bicara lagi, masing-masing dari mereka menahan sesuatu dalam hati. Tak diragukan lagi, pasukan serigala menjadi hal paling berharga dalam hati Teguh. Dari masa ke masa, ada begitu banyak pahlawan yang lahir di Serenara. Meskipun Teguh hanyalah sebagian kecil dari mereka, tetap saja dirinya memiliki posisi yang paling kuat di dalamnya. Teguh. Damar khawatir menatapnya. Apa kamu perlu bantuanku? Teguh tersenyum pahit sebelum berkata, ini adalah perang antara aku dan Kaisar. Melibatkan begitu banyak panglima pasukan serigala yang buat semuanya jadi lebih rumit. Kematian sia-sia di antara mereka membuatku merasa nggak tenang. Aku jadi kesulitan untuk makan, bahkan tidur di malam hari. Kamu selalu menjauhi pertikaian dengan istana, jadi mana tega aku melibatkanmu ke dalamnya. Aku mengerti perasaanmu. Damar sedikit mengerutkan keningnya, tetapi dia memberikan tepukan di bahu Teguh tanpa banyak berkomentar. Bayangan. Setelah memutuskan untuk pergi ke ibu kota, perjalanan ke Pegunungan Seribu harus ditunda. Teguh perlu mengatur segalanya agar menjadi lebih baik. Sekarang, kembalilah ke wilayah barat dan atur segalanya, ucap Damar. Sekarang, Teguh menambahkan, nggak peduli di Serenara atau di tingkat internasional, situasinya sedang nggak stabil dan banyak hal yang nggak pasti, jadi kerusuhan bisa meledak kapan saja. Dunia bisa saja berubah dalam sekejap.
Pada saat itu, tanggung jawab pengelolaan pasukan serigala akan diserahkan padamu dan 8 senapati. Berjuanglah demi kelangsungan negara dan kesejahteraan rakyat. Damar dan Wira di wilayah Perang Selatan, keduanya adalah orang yang bisa diandalkan. Kalau kesulitan, kalian bisa minta bantuan dari mereka. Ingat, jangan mau dikendalikan oleh orang yang lebih berkuasa. Teguh mengutarakan nasihatnya. Lebih tepatnya, ini adalah penjelasan mengenai tugas-tugas yang perlu diatur setelahnya. Bayangan yang bertudun kekar dan gagah, mulai berlinang air mata ketika tak kuasa mendengar wejangan itu. Raja Serigala, bisa nggak kalau kamu nggak usah pergi saja? Teguh memaksakan senyum sebagai jawaban. Kemudian, Teguh melambaikan tangannya dan berujar, pergi dan kembalilah. Siap. Tanpa sadar, bayangan merapatkan kedua kakinya dan memberi hormat militer kepada Teguh, lalu segera berbalik. Dalam sekejap, air matanya tak terbendung lagi hingga mengalir deras. Pria yang begitu kuat ini tiba-tiba saja menangis sedemikian rupa. Tindakan Teguh terasa dipenuhi risiko, akan sulit menghindari penyesalan di kemudian hari apabila semua risiko buruk itu terjadi, Teguh. Wajah Sinta telah dibanjiri air mata sejak lama. Kemudian, dia mendekati Teguh dan memeluknya erat. Sinta berdiri di ujung kaki Teguh, menciumnya di bibir, lalu melepaskan pelukannya. Namun, suaranya yang tegar dan kuat terdengar, aku akan menunggumu di wilayah perbatasan barat. Di perbatasan barat, kondisinya penuh angin dan berdebu. Angin dan debu nggak akan menyembunyikan kecantikanku. Entah karena sudah tua atau sudah nggak cantik. Bab 773. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan memberikanmu anak. Suara itu terdengar lembut. Bagai lembutnya semilir angin, janjinya begitu mendalam. Teguh tersentak keras, lalu menatap Sinta dengan tajam. Sinta sudah menangis lama tanpa henti, tetapi dia masih bisa tersenyum ketika menatap Teguh. Sinta sangat memahami sosok Teguh. Perbatasan Barat menjadi tempat di mana keagungan Raja Serigala bersinar terang, termasuk para saudara sehidup sematinya. Dari sanalah Raja Serigala berasal. Sebagai Nyonya Raja Serigala, Sinta mendukung keputusan Raja Serigala tanpa syarat, terlepas dari hasilnya entah benar atau salah. Kamu, hati Teguh merasa terguncang, bahkan tak tahu harus berkata apa, kamu kenapa lagi, sih? Sinta hanya tersenyum sambil menahan air mata. Aku nggak akan menyesalinya, lirih Sinta. Tiba-tiba, semuanya terdiam. Damar juga terbawa suasana, kemudian bicara dengan maksud menenangkan, kalian ini sedang apa, deh? Teguh cuma pergi sebentar, ini nggak serius banget sampai sebegitunya. Hanya saja, raut wajah bayangan dan Sinta tak berubah sedikit pun. Aku pergi dulu. Teguh menatap Sinta dengan tajam, beralih untuk bertukar tatap dengan bayangan dan Damar sebelum mendekati sang utusan. Ayo berangkat. Utusan itu pun berangkat bersama Teguh. Setibanya di bandara ibu kota, pesawat khusus Teguh mendarat perlahan, wus. Begitu pintu kabin terbuka, sekelompok tentara bersenjata lengkap segera berdatangan di luar dan mengitari pesawat. Lalu, seseorang yang gagah melangkah maju. Dia adalah Dewa Perang Kedua. Teguh, mari ikuti aku. Dewa Perang Kedua bukanlah sosok yang bertindak gegabah. Dia mengatakannya setelah berpikir dengan tenang. Tampak sebuah keyakinan terlukis pada wajahnya. Saat ini, sebagian besar panglima pasukan serigala telah tewas, sehingga kekuatan inti pasukan serigala mengalami kerugian besar. Akan tetapi, Teguh yang terkena racun serangga masih bersikukuh untuk berkunjung ke ibu kota. Pasalnya, aksi dia kali ini membuat dirinya begitu terancam dan hampir bisa dipastikan tidak akan berujung baik. Melihat situasinya dapat dia prediksi, Dewa Perang Kedua seketika merasa percaya diri. Situasi ini langsung memicu berbagai desas-desus di antara orang-orang yang berada di bandara ini. Sepertinya itu adalah Dewa Perang Kedua dan Raja Serigala. Wah! Kaisar baru mengumumkan tuduhan pemberontakan oleh Panglima Pasukan Serigala. Sekarang, dia justru memanggil lagi Raja Serigala ke ibu kota. Sepertinya ada hal besar yang akan terjadi. Mungkin, segalanya akan berubah. Di kota terlarang, Teguh dibawa ke tempat ini oleh banyak tentara. Mereka menjaga sekelilingnya dengan begitu ketat. Dewa Perang Kedua berjalan di belakang, Aula Jatiloka. Yang mulia, Teguh telah tiba. Dewa Perang Kedua bersuara dengan lantang,
seolah-olah seorang panglima yang meraih kemenangan. Usai mengatakannya, dia bergerak mundur ke samping, apakah dia seorang pendosa? Teguh melihat sekeliling aula Yashima. Dewa perang kedua, dewa perang ketiga, dewa perang keempat. Wilayah utara, wilayah tengah, wilayah timur. Semuanya ada di sini. Kemudian, Teguh menatap Teja yang duduk di singgasana sambil berkata dengan penuh keberanian, aku telah mengabdikan diri sepanjang hidupku demi negara dan rakyat. Di mana letak kesalahanku? Di bawah langit yang cerah. Ketulusan hati dan dedikasi Teguh terpancar seterang cahaya matahari dan selembut cahaya bulan. Meskipun dia bersuara pelan, suaranya serasa merambat terbawa angin dan menggema ke seluruh negeri. Kamu masih berani bilang kalau nggak bersalah? Teja mulai menyerang Teguh secara terang-terangan. Dia juga tak memedulikannya lagi, sehingga berseru dengan keras, Teguh, akhirnya aku bisa bicara denganmu di Aula Jatiloka hari ini. Teguh hanya menatapnya dalam diam. Teguh, kamu telah membunuh orang yang nggak bersalah, itu kejahatan pertama milikmu. Di kota Senggigi, demi mewujudkan tujuan keluarga Yulianto, kamu sudah membunuh beberapa orang, termasuk Laksono, Malik, bahkan pemimpin pemujaan keluarga Yulianto. Teguh, kamu menyingkirkan orang-orang yang membangkangmu demi meraih kekayaan. Ini adalah kejahatanmu yang kedua. Kamu menyingkirkan orang-orang berpengaruh. Mulai dari Wafa, keluarga Yulianto di ibu kota provinsi, keluarga Yuwono, sampai-sampai grup bisnis internasional sekelas perusahaan Siemens dari kota Senggigi dan provinsi Julang. Hal itu menjadi penyebab keraguan terhadap lingkungan investasi negara kita. Teguh, kamu telah menyalahgunakan wewenang, ini adalah kejahatan ketiga. Di kota Senggigi, di provinsi Julang, beberapa subsektor untuk penegak hukum menangkap bukti kejahatan Anda, tetapi kamu malah menyerang langsung dan tegas subsektor penegak hukum tersebut. Di mana kamu meletakkan hukum negara ini? Di mana kamu meletakkan keadilan? Teguh, kamu telah menculik putri dari negara asing, ini adalah kejahatan keempat. Saat melihat Putri Bulani, Siana, dari negara Bosiga yang sangat memesona di provinsi Julang, kamu berniat jahat dan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang nggak pantas. Ini sama sekali nggak bisa diterima oleh moral dan keadilan. Teguh, kamu telah semena-mena hingga dengan sengaja menyingkirkan orang-orang yang menentangmu. Ini adalah kejahatan kelima. Karena masalah di putaran keempat konferensi ilmu medis, kamu merasa terganggu oleh Dr. Randi dan Dr. Jenius Tirta, jadi kamu membalasnya hingga menyebabkan kerugian besar dengan hilangnya dua dokter jenius milik Serenara. Ini adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Teja mengungkapkan satu demi satu kesalahan Teguh dengan lantang dan lancar. Seakan-akan tengah memegang sebuah kebenaran, begitu jujur dan penuh semangat. Usai sudah, Teja berkata dengan datar, Teguh sang penjahat, dosa-dosamu sangat besar. Buktinya sudah jelas dan nggak terbantahkan. Di hadapan dunia yang penuh akan kebaikan ini, adakah yang masih ingin kamu katakan? Berlututlah. Dibarengi teriakan Teja, semua orang di dalam aula sama-sama berseru, berlutut. Bab 774. Akan tetapi, Teguh tetap bersikap tenang. Raut wajahnya datar, sama sekali tak menampakkan kebahagiaan atau kesedihan, hanya saja. Teguh tidak berlutut, justru melangkah maju dan mengarungi ruangan besar itu. Dia bergerak ke ujung ruangan itu hingga tiba ke singgasana tempat Teja duduk. Teja, kamu bilang aku membunuh orang yang nggak berdosa. Para keluarga bangsawan itu telah menghabisi banyak nyawa. Mereka juga sudah melakukan kejahatan yang nggak terhitung jumlahnya. Sebagai Raja Serigala, mana bisa aku hanya duduk diam melihat mereka berbuat jahat. Kamu bilang aku mengumpulkan kekayaan. Aku nggak pernah menerima sepeser pun dari mereka. Aku nggak tertarik pada uang. Semua kekayaan yang ada, dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan para tentara Serenara yang telah berjasa dan susah payah berjuang. Di mana letak kesalahannya? Kamu bilang aku menyalahgunakan wewenang. Para pemimpin kepolisian, satu persatu dari mereka bersekongkol dengan para pedagang nakal. Mereka menangkap dan membunuh tanpa membedakan mana yang benar dan salah, lalu menetapkan hukuman seenaknya. Bukankah itu yang seharusnya disebut penyalahgunaan wewenang? Kamu bilang aku bertindak nggak pantas pada seorang putri negara, andai bukan karena Dewa Perang Kedua yang meracuniku,
aku nggak mungkin dianggap sebagai orang yang jahat dan nggak akan melakukan hal serendah itu. Kamu bilang aku sengaja menyingkirkan orang lain. Ini benar-benar omong kosong. Tirta dan Randi berniat membunuhku. Mereka ingin mengubah mayat para tentara menjadi boneka mayat. Mereka ingin membuat hati para tentara dan rakyat dipenuhi kebencian. Sebagai Raja Serigala, mana mungkin aku nggak memedulikannya. Teguh juga mengutarakan argumennya satu demi satu sebagai bantahan. Selain itu, Teguh benar-benar memiliki alasan yang jelas dan kuat. Karena itu, Teja hanya bisa terdiam dibuatnya, Teguh. Teja menampilkan wajah muramnya seraya mendengus dingin, terserah kamu mau bicara seindah apapun, yang pasti hari ini kamu harus menerima hukuman. Hukuman. Teguh tertawa terbahak-bahak. Tawa itu seolah-olah mampu merobek langit dan menggetarkan seluruh alam semesta. Alasan apa lagi yang kamu punya buat menambah kesalahanku? Tegus menatap lurus ke arah Teja dengan sorot mata tenang dan percaya diri. Semisal bukan karena pasukan Serigala Baratku, dari mana Serenara mendapat kedamaian selama ini? Jika bukan karena pasukan Serigala Baratku, kerajaan Barat pasti sudah lama menyusup dan mengancam kehidupan di Serenara. Kalau bukan karena pasukan Serigala Baratku, Serenara pasti sudah mengalami kehancuran, kekacauan, dan negara ini bisa jadi terpuruk dalam penderitaan. Jika bukan karena pasukan Serigala Baratku, Teguh makin merekatkan jarak setiap kali dia berbicara. Jaraknya hanya tersisa 10 meter lagi menuju Teja. Jika dalam keadaan normal, dengan kekuatan Teguh, akan ada area terlarang dalam jarak 10 meter. Namun, saat ini dia tengah sakit. Kegagahan dan keberaniannya dahulu sudah tak terpancar lagi. Berani-beraninya kamu. Tiba-tiba, Dewa Perang Kedua maju dan berseru lantang, dalam jarak 10 meter, ini tempat keagungan Kaisar. Berani sekali pendosa sepertimu melakukan ini, Teguh. Teguh, cepat mundur. Teguh, kalau kamu melangkah lebih jauh lagi, akan kujadikan hari ini sebagai akhir hidupmu. Teguh, kamu sadar nggak kalau keagungan Kaisar itu nggak boleh dihina? Beraninya kamu sebagai pendosa mendekati Kaisar dalam jarak 10 meter. Teguh. Luke, sang dewa perang ketiga, mulai mengancam dan diikuti oleh yang lainnya, hah. Teguh melihat ke arah orang-orang yang masih menatap dirinya penuh penghinaan dan meremehkannya saat ini. Layaknya seorang raja hutan, meskipun mentari sudah terbenam di barat, tetap saja tidak akan ada serigala yang berani mendekat atau sekadar mengintipnya. Keagungannya itu telah melekat padanya sejak lahir. Kehebatannya sangat memukau dan menggetarkan hati. Tiba-tiba saja, Teguh tetap melangkah maju. Melalui langkah demi langkah, dia bergerak menuju Teja. Lancang sekali. Dewa Perang Kedua berseru murka, seketika meloncat ke depan, wus. Buff. Set. Dua orang itu bertarung bersama. Namun, yang membuat semua orang di ruangan terkejut adalah, meskipun Teguh sudah kelelahan dan tubuhnya sakit parah, dia tetaplah bukan lawan yang bisa ditandingi oleh Dewa Perang Kedua. Dewa Perang Kedua berakhir bagaikan badut yang tengah dihajar habis-habisan oleh Teguh. Wus, wus, wus. Melihat situasi tersebut, Luke sang Dewa Perang Ketiga dan yang lainnya saling bertukar tatap, lalu bergabung dalam pertempuran. Dengan begitu, tekanan pada Teguh pun meningkat. Hanya dalam 10 detik, dia menerima 7 atau 8 pukulan di tubuhnya, menyebabkan dirinya muntah darah, akan tetapi. Bab 775. Teguh dihantam berulang kali hingga terlempar ke udara. Teguh pun kembali bangkit untuk kesekian kalinya. Langkahnya terasa makin yakin dan tidak goyah sedikit pun dalam menghadapi Teja. Kami, pasukan Serigala Barat, adalah pasukan serigala yang berjuang demi rakyat. Kami adalah pasukan serigala kebanggaan. Kehormatan nggak boleh dicuri. Sesulit apapun kondisinya, kami nggak akan tergoyahkan. Kami nggak akan tunduk oleh kekuasaan manapun. Teguh menceritakan dengan bangga dan penuh kehormatan perihal keberanian dan kejayaan pasukan serigala sambil melangkah maju, mereka mengorbankan segalanya dan berjuang dengan tekad yang kuat. Pasukan serigala adalah orang-orang paling mulia di Serenara. Selama bertahun-tahun, mereka berjuang mati-matian demi Serenara dan menciptakan prestasi besar yang nggak terhitung jumlahnya. Tapi, sekarang, pasukan serigala malah dihancurkan oleh mereka yang penuh tipu muslihat dan berniat jahat dengan tuduhan palsu nggak berdasar.
Keadilan Tuhan itu nyata. Manusia mungkin bisa tertipu, tapi nggak begitu dengan hatinya. Segala yang diperbuat akan menuai balasannya. Nggak ada yang bisa menghindar dari pengadilan Tuhan. Perkataan Teguh terus bergema di aula. Macam kebenaran yang tak terbantahkan, seolah-olah sebuah hukum yang bersifat universal. Menyadarkan mereka yang telah keliru ketika berbuat dan membawa keajaiban yang tak terbayangkan. Teguh, kamu benar-benar cari mati. Melihat Teguh yang masih bertindak sembrono di hadapannya, Dewa Perang Kedua tidak bisa menahan amarah dalam sorot matanya. Tanpa ragu, dia melepas pukulan penuh tenaga, lalu meluncur maju dan menghantam dada Teguh dengan keras, baf. Teguh seketika muntah darah, lalu tersungkur ke tanah dengan keras dan tak bisa bangun lagi. Teguh menggigit bibirnya, mencoba untuk mengucapkan sesuatu. Akan tetapi, tak ada kata yang terucap. Hanya darah segar yang makin banyak mengucur keluar dari sudut bibirnya. Penjaga, Teja tampak tersenyum puas, kemudian memerintahkan, Raja Serigala, Teguh, yang mencoba memberontak di Aula Jatiloka ditangkap langsung. Selanjutnya, dia akan ditahan di penjara untuk menunggu pengadilan. Teja memberikan titahnya. Baik Dewa Perang Kedua atau seluruh Dewa Perang lainnya, beserta para pemimpin wilayah di sana, termasuk Luke, langsung bertindak sebagai penjaga tahanan. Mereka ikut mengawal Teguh menuju penjara kekaisaran. Teja mengawasinya dari belakang. Teguh harus dijaga ketat, tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Terlebih lagi, pasukan serigala baru saja meraih kemenangan besar dan sedang berada di puncak kejayaan. Kini, mereka dipenuhi kekuatan yang tak tertandingi. Untuk mengeksekusi Teguh Sang Raja Serigala pada saat seperti ini, haruslah memiliki alasan yang cukup kuat. Oleh karena itu, setelah Dewa Perang Kedua dan yang lainnya keluar dari penjara, Teja segera memberikan perintah, setelah kalian turun, segera kumpulkan bukti-bukti kejahatan Teguh. Makin detail dan mendalam hasilnya, maka akan lebih baik. Selain itu, bawa semua saksi ke ibu kota. Mereka harus bersiap untuk memberikan kesaksian di pengadilan 2 hari lagi. Dewa Perang Kedua, Luke, dan yang lainnya telah menantikan datangnya hari ini sejak lama. Mereka pun, langsung serempak menjawab, baik. Segalanya telah diatur dengan baik. Teja memanggil Kepala Departemen Informasi Ibu Kota, segera dipersiapkan, aku akan bergegas mengumumkan kejahatan Teguh pada seluruh negeri. Hal ini akan disiarkan langsung secara nasional. Baik. Kepala departemen pun segera mempersiapkannya. Beberapa saat kemudian, semua stasiun TV Serenara, semua saluran berita, semua layar utama, saat ini dipaksa beralih ke satu tayangan, berita besar. Berita besar, berita besar. Setelah pembawa acara mengucapkannya 3 kali berturut-turut, gambar pun berpindah. Teja duduk di depan televisi. Halo, warga Serenara tercinta, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang luar biasa, serta para saudara yang berada di luar negeri, tapi tetap setia pada Serenara. Aku adalah Kaisar Serenara, Teja, hari ini. Dengan berat hati, penuh duka, rasa kecewa, dan sulit dipercaya, aku akan menyampaikan berita yang menyayat hati kepada semua orang. Raja Serigala, Teguh, terbukti sedang merencanakan tindak kejahatan dan berencana mengkhianati negara. Dia telah ditangkap oleh para pemimpin wilayah dan panglima pasukan dalam waktu setengah jam. Saat ini, dia sedang ditahan di penjara kekaisaran. Ini memang sesuatu yang sama sekali tak terduga. Sosok Teguh yang paling kupercayai, paling kuhormati, dan yang paling hebat akan menjadi seperti ini. Dia tega menggunakan berbagai cara untuk mencapai tahta kekuasaan tertinggi. Ini sungguh mengejutkan, benar-benar memilukan. Bahkan, aku masih belum mampu melepaskan keterkejutan ini dan merasa tak percaya. Kalau bukan karena kejadian itu terjadi di depan mataku, aku mungkin akan curiga dan mengira ada mata-mata dari negara musuh yang mencoba untuk memecah belah hubunganku dengan Teguh. Ketika mengatakannya, rupanya, Teja bicara sambil menitikkan beberapa tetes air mata, hanya saja. Semuanya telah terjadi, menangis pun tak ada gunanya. Untuk mengetahui kebenaran peristiwa ini dan menghindari kekeliruan dalam menilai Raja Serigala, aku memutuskan untuk mengadakan pengadilan dalam 2 hari ke depan. Pengadilan itu akan disiarkan langsung, terbuka, dan transparan. Bab 776. Sambil mengatakannya,
Teja mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan di depan kamera, tak dapat dipungkiri. Teja punya kemampuan berakting dan ahli berpura-pura lemah. Hanya dengan beberapa kalimat sederhana, dia berhasil terhindar dari berbagai kesalahannya. Teja memberi kesan layaknya sudah memperlakukan Teguh dengan baik. Dia juga telah bersikap jujur dan tak melakukan kejahatan sedikit pun, betapa polosnya. Betapa malangnya, betapa adilnya. Seolah-olah menjadi perwujudan sosok penguasa yang sempurna, tanpa celah sedikit pun. Beritanya cukup singkat, namun, dalam hitungan menit, seketika tercipta kehebohan di seluruh Serenara, bahkan di seluruh dunia saking dahsyatnya. Teguh Sang Raja Serigala. Pasukan serigala baru saja meraih kemenangan besar, semua orang berpikir bahwa reputasi Raja Serigala akan mencapai puncak baru, mungkin juga menjadi semacam dewa bagi Serenara. Itu semua karena dia berhasil melakukan pencapaian yang hanya bisa diselesaikan oleh para dewa dengan tubuh manusianya. Sayang sekali, begitu berita itu diumumkan dan disiarkan secara serentak di seluruh negeri, Teguh langsung menjadi sorotan publik. Ternyata begini sosok asli Raja Serigala. Menurutku, pengkhianat negara harus mati, sekalipun dia adalah Raja Serigala. Jika sudah melakukan pengkhianatan kepada negara, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Selama bukti-buktinya sudah jelas, dia harus dihukum mati tanpa ampun. Aku bertanya-tanya gimana bisa Raja Serigala begitu cepat menandatangani perjanjian gencatan senjata. Bahkan, dia meminta 1/10 wilayah dari kerajaan barat sebagai kompensasi. Ternyata, dia sudah berniat nggak setia dari dulu. Dengan kelakuan Raja Serigala yang seperti ini, dia sepantasnya dihukum mati. Semua itu harus disiarkan langsung secara nasional dan kepalanya harus diperlihatkan ke publik. Beberapa saat kemudian, berbagai komentar negatif tentang Raja Serigala datang bertubi-tubi, bahkan hampir mendominasi semua ruang komentar. Semuanya penuh dengan kritikan tajam yang menyerang Raja Serigala. Seseorang yang berpikiran jernih pasti bisa jelas melihat, ini adalah ulah yang disengaja oleh seseorang untuk memperkeruh suasana. Sangat disayangkan. Semua orang, nyaris tidak ada yang memikirkannya dengan pikiran yang tenang dan jernih. Orang-orang memilih terbawa arus dan mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Namun, melihat reputasi Raja Serigala, seketika berdatangan sejumlah pendapat yang bertentangan. Banyak pendukung setia Raja Serigala, terutama di wilayah barat atau yang berdekatan dengan wilayah barat, serta warga Serenara yang menikmati kedamaian, mulai memberikan pembelaan terhadap Raja Serigala. Raja Serigala nggak mungkin memberontak. Tuduhan itu sama sekali nggak berdasar dan sangat mustahil. Kalau Raja Serigala memberontak, aku, Zado, akan melajang sejak tahun ini. Aku benar-benar bersumpah dan bersedia membayar sumpah dengan melajang seumur hidupku. Ini fitnah, jelas-jelas ini pencemaran nama baik. Semua orang yang pernah berhubungan dengan Raja Serigala pasti tahu bahwa dia hanya bersikap kejam pada musuh, tapi sangat baik kepada warga Serenara. Aku bersedia mengorbankan nyawaku demi membela Raja Serigala. Aku bersedia mengorbankan nyawaku demi membela Raja Serigala. Keduanya saling bersahutan seolah-olah sedang berlomba dan tak mau kalah. Cara pendukung Raja Serigala terus-menerus menyorakan berbagai dukungan mereka. Di kota Senggigi, Yoga mengumpulkan semua orang secepatnya. Gimana pendapat kalian tentang ini? Wajah Yoga terlihat begitu muram. Dia menatap orang-orang yang ada di bawahnya. Teguh nggak mungkin memberontak. Dengan satu kalimat sederhana, Rina mempertegas sikapnya. Dia mempercayai Teguh tanpa syarat. Untuk menyelamatkannya, Teguh tak ragu untuk mengorbankan keunggulan di medan perang. Dia rela menempatkan dirinya dalam bahaya, bahkan sampai minum racun dari tangannya sendiri sampai semuanya menjadi seperti ini. Mana mungkin orang seperti Teguh akan memberontak? Aku juga berpikir hal yang sama, balas Yoga seraya mengangguk perlahan. Ini benar-benar nggak beralasan. Dia sangat yakin pada intuisi dan penilaiannya sendiri. Teguh nggak mungkin memberontak. Dia sangat mencintai tanah airnya sekaligus rakyat Serenara dengan sepenuh hati. Kasih sayangnya begitu luar biasa. Cintanya sangatlah mendalam. Setelah perkataan dua orang ini terlontar, meskipun Zakir dan yang lainnya memiliki pendapat, yang bisa mereka lakukan hanyalah memendamnya. Dalam pengadilan terbuka begini, Kaisar akan mempertimbangkan keseluruhan kasus.
Dia akan mencari alasan-alasan yang mendukung klaim bahwa Teguh memang memberontak dan menggunakannya sebagai argumen pendukung. Yoga berkata sambil menyipitkan matanya, jadi, kita perlu menghubungi mantan anggota pasukan Teguh dan membuat petisi dari 10.000 orang untuk membuktikan dia memang nggak memberontak. Kita akan berjuang untuk mempertahankan keadilan Teguh. Gimana menurut kalian? Boleh, oke juga, nggak masalah. Banyak orang yang menyetujuinya. Mereka pun segera mempersiapkan semuanya. Di wilayah perbatasan barat, bayangan yang mendengar berita ini langsung bergegas mencari 8 senapati. Kalian semua pasti sudah tahu. Bayangan menatap para panglima dengan penuh amarah yang tak berujung. Pertama-tama, Teja membuat tuduhan palsu, lalu membantai Cahyanto dan sejumlah panglima lainnya. Sekarang, kita harus mengikuti rencana yang sama demi membela Raja Serigala. Kita nggak bisa tinggal diam saja. Kata-katanya segera mendapatkan persetujuan dari semua orang. Teja bajingan. Kita sudah bertaruh nyawa untuk menjaga tahtanya, tapi dia malah memperlakukan pasukan serigala seperti ini. Sialan. Kalau bukan karena pertarungan berdarah pasukan serigala kita, Teja berdarah pasukan serigala kita, Teja juga nggak akan duduk dengan aman di tahtanya saat ini, kan? Teja memang jahat dan nggak pantas duduk di kursi kaisar. Tim Hitam, beri titahmu. Kami semua akan mendengarkanmu. Tim Hitam, cerita bersambung.